Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 6 November tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah kali ini ya sesuai permintaan teman-teman semua nih, Bang coba dong lihatkan di bagian Subway P1B itu di siang hari untuk melihat bagaimana sih aktivitas di sana. Nah kali ini saya ngajak teman-teman semua untuk melihat nih berbagai aktivitas di kawasan Subway P1B, atau bisa kita bilang ini tempatnya pusat berbagai pusat, yaitu pusat pendidikan, pusat olahraga, pusat kesehatan, pusat edukasi, dan juga pusat perbankan. Tuh, itu yang sudah saya sebut aja udah ada 5 ya. Itu yang belum kesebut lagi nih ya. Jadi kawasan ini nantinya ya menjadi berbagai pusat lah ya di kawasan ini. Nah saat ini kalau kita lihat kan lagi dibangun jalan ya teman-teman. Nah ini jalan ini kan informasinya lebarnya kurang lebih sekitar 40 meter. Nah ini menjadi salah satu jalan yang terlebar juga di kawasan ini kan. Ini membentang dari arah kawasan inti Nusantara hingga ke ini ya, ke Jalan Bebas Hambatan segmen 6B ya, atau dari ini ya, dari Subway P1B dan juga Subway P1C. Kalau kita lihat teman-teman semua ya, di sekitar jalannya itu kan juga terus berprogres ya. Ada yang lagi menghampar LPB LPA, ada yang lagi cor beton, ada yang lagi pembangunan MUT ya, atau terowongan multi utilitas ya, yang di sebelah kanan dan kiri. Ada yang sudah mulai ini ya, mulai ditimbun. Pokoknya berbagai aktivitas kita tuh bisa melihat di lokasi ini. Kenapa berbeda-beda? Kalau yang saya lihat kan ini juga segmennya berbeda-beda. Ada yang segmen A, segmen B, segmen C, dan seterusnya. Jadi berbeda-beda dan progresnya pun kan disesuaikan gitu. Mana yang bisa lebih cepat itu nampaknya didahulukan. Kayak ini nih ya, di depan ini kan dekat sama kawasan ini ya, hunian ASN 1. Ini juga sudah sepertinya sudah mulai dicor beton tuh. Sama halnya yang di dekat dengan ini ya, kampus Gunadarma, itu juga sama kan, sudah mulai hampir merata ya cor betonnya di kawasan itu. Dan juga kalau kita lihat teman-teman semua ya, ini juga di sekitar ini, di sekitar lereng-lerengnya itu langsung di shotcrete ya teman-teman, bener nggak ya? Itu yang saya tahu ya, itu langsung di shotcrete dan juga langsung dilapisi oleh geomet yang hijau-hijau itu. Nantinya itu kan juga ditanamin sama tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman untuk yang di lereng-lerengnya. Nah ini juga yang dekat sama hunian ASN, kita sudah bisa lihat bagaimana progres untuk pembangunan jembatannya ya di kawasan ini. Terus juga itu di depan sana itu sudah ada jalan, ini yang jalan ke arah KIPP. Ini tembusnya di Simpang 4 ya, Simpang 4 Gedung Kemenko 4. Nah coba saya akan melihatkan ke arah ini, ke arah hunian ASN 1, dan juga di depan sana ada bangunan yang unik itu ya, yang kecil sendiri. Itu adalah ini Puskesmas Nusantara tuh ya, yang sebelah kanan. Itu dekat dengan hunian ASN 1 dan juga hunian ASN 4. Dan di kawasan ini juga ya tuh ya, itu untuk sekolah SD dan juga SMP itu juga udah terlihat hampir selesai. Bahkan SMA juga di sana ya, dan juga masjid terutama. Ini juga ada sekitar ini ya, sekitar hunian ASN 1 itu udah banyak tenan-tenan yang beroperasi di situ. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin ke IKN, coba mampir ke hunian ASN untuk melihat di sana itu sudah ada kantor pos, sudah ada Indomaret ya, poin Indomaret, terus juga ada berbagai tenan-tenan yang udah buka di situ tuh. Jadi buat kalian kalau sempat ke IKN, coba deh keliling-keliling di gedung hunian ASN 1, itu udah lengkap banget. Terus juga ya, yang menarik itu sekitarnya itu cantik loh teman-teman. Coba deh ya keliling-keliling. Nah di bawah kita ini kan jalur ke arah Kubika tuh, di depan ada Hotel Kubika kan. Nah ini jalur ke arah Kubika, terus juga mengelilingi di hunian ASN 1 dan juga hunian ASN 4. Di sebelah kita ini lokasi ini ya teman-teman semua, Pasar Nusantara. Pasar Nusantara ini ya kondisi terbarunya. Ini kondisi terbaru dari Pasar Nusantara teman-teman. Kita bisa melihat Pasar Nusantara juga udah mulai terlihat cantik ya untuk pembangunannya. Semoga nanti pada saat sudah selesai bisa dilihat ya bagaimana aktivitas masyarakat di sana.
Nah, ini saya coba kembali ke arah sub BP1B sampai nanti mungkin kita ke arah ini ya teman-teman semua, Training Center PSSI ya, Training Center PSSI yang juga di sebelahnya itu ada Wanagama Nusantara kan, dan ada pembangunan gedung ya, gedung pusat olahraga. Nah, ini saya coba akan ke arah sana untuk melihat, sekaligus kita akan melihat ya bagaimana sih keadaannya atau mungkin kegiatan-kegiatan di kawasan ini. Ini kan kemarin ada beberapa kendala yang saya dapat info ya, karena kan udah masuk musim penghujan dan hujannya itu nggak kecil ya, itu deras-deras, bahkan kemarin tuh anginnya kencang sekali teman-teman ya. Kan ada video kemarin saya tunjukkan tuh ada beberapa ini ya tanaman yang rebah, itu memang anginnya lumayan kencang di kawasan ini kemarin itu pada saat hujan. Nah, ini untuk hunian ASN 1 teman-teman semua ya. Bagaimana kondisi terbaru ya, ini kalau kita lihat jalanan dari arah hunian ASN 1 ke sub BP1B ini yang lagi diprogres adalah ini di bagian jembatannya dan juga akses jalan ya, jalur ini nantinya kemungkinan ya kalau saya lihat kemungkinan akan menjadi seperti Jalan Jenderal Sudirman gitu kan, panjang gitu kan sampai ke arah sub BP1C. Oke teman-teman semua, ini kita kembali ke arah jalan sub BP1B ya yang lagi diprogres. Nah, ini kan kalau kita lihat ada simpangan-simpangan seperti ini nih ya. Ini kan simpang yang ke arah kanan itu sebenarnya itu tembus juga sampai ke arah ini ya teman-teman, Training Center. Kalau ke sebelah kiri ini tembusnya ke Jalan Nasional. Itu tidak tahu ya nanti apakah itu simpang 4 tetap ada atau mungkin dirubah. Cuma sekarang kalau kita lihat yang lagi diprogres adalah jalur utama ini nih ya, yang melintasi Universitas Gunadarma, Training Center, Rumah Sakit Abdi Waluyo sampai ke arah ini ya Jalan Bebas Hambatan segmen 6C. Nah, di sini kalau kita lihat ya ini ya pada antri tuh ya ramai untuk mobil-mobil pengecoran ya. Ini coba saya akan putarin dulu di area sini teman-teman, untuk melihat bagaimana sih aktivitas ya di sekitar jalan ya, sekitar pembangunan jalan di sub BP1B. Jadi kalau kita lihat memang progres yang lagi rame itu di pembangunan jalan ya, pembangunan jalan untuk di sekitar sub BP1B ataupun yang di dekat ini ya hunian TNI itu sama. Jadi progres yang saat ini yang lagi rame adalah pembangunan jalan. Seperti yang ini juga ya, seperti halnya yang di ini proyek yudikatif dan legislatif. Jadi sekarang itu kan sudah mulai untuk yang kawasan itu adalah pembangunan jalan juga gitu, yang saat ini sudah dimulai ya kemarin tanda tangan kontraknya. Itu kan saya baca itu adalah pembangunan jalan teman-teman semua. Nah, ini dia ya untuk yang kondisi terbaru di sekitar dekat dengan kampus Gunadarma. Di depan sana itu ada embung tuh ya, embung yang dekat dengan kampus. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman ya, yang di sekitar kampus itu jalannya itu hampir rata-rata udah tertutup cor ya sebagian tuh. Lebih banyak yang sudah dicor beton seperti ini untuk di kawasan kampus Gunadarma sampai ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, bahkan sampai ke Jalan sub BP1C ya. Udah hampir tertutup sama cor beton seperti ini. Jadi sebentar lagi kita tuh nggak akan tuh ya dapatin becek-becekan lagi. Nggak seperti waktu awal-awal kita kesini, sering sekali ya dapat becek-becekan. Nah, sekarang ini udah terlihat ya, udah bisa membayangkan ini tuh udah bisa seperti Jalan Sumbu Barat atau Jalan Sumbu Timur nantinya. Mulus ya, kanan kirinya pohon-pohon ya nggak. Tengah-tengahnya itu dengan jalur ini taman-taman. Wah, cakep. Nah, di depan kita teman-teman semua ini kan jalur ke arah Training Center PSSI ya, itu di sebelah kanan. Saya akan coba ke arah sana sampai nanti kita melihat ke arah bangunan ya, bangunan gedung yang lagi dibangun untuk pusat olahraga informasinya. Itu kan nggak jauh dari ini ya, dari Training Center PSSI ya. Tuh, ini dia. Ini jalur ke arah Training Center PSSI juga sama ya, udah sebagian besar itu dicor, udah cor beton ya. Untuk MUT-nya udah ditutup juga nampaknya nih. Tinggal yang sana tuh ya, yang jembatan dekat sama ini Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada ya. Karena di sini ada dua rumah sakit ya, yang Abdi Waluyo kan tadi tuh dekat jalan utama. Nah, kalau untuk Mayapada ini dekat sama Training Center PSSI itu. Jadi yang masih diprogres ini tuh ya jembatannya tuh, yang ini dekat sama Training Center PSSI.
Nah ini saya coba ke arah ini, ke arah pembangunan gedung olahraga ya tuh di sana tuh. Saya akan coba ke sana ya untuk melihat bagaimana sih situasi terbaru dan biar teman-teman ada gambaran nih ya. Untuk saat ini memang pohon-pohon yang masih terlihat ini kan masih pohon industri ya. Memang sudah lama ya ini sudah ada dan sampai saat ini masih didominasi oleh pohon industri ya. Mungkin yang pohon-pohon baru ditanamnya masih belum terlihat karena masih sebagian ini ya, sebagian kawasan kayak di tempat-tempat yang lagi dibangun atau mungkin kayak di training center itu kan sudah ada pohon-pohon yang udah ditanam dan ini juga di sini kan udah mulai perlahan ada pergantian pohon yang saya tahu gitu. Jadi ya emang nggak cepet ya, nggak langsung berubah gitu karena kalau langsung berubah juga resikonya gede kan, pastinya harus dibabat semua baru ditanam, itu kan resikonya gede. Makanya kalau saya lihat penanamannya itu perlahan gitu. Jadi di setiap ada pembukaan lahan langsung ditanamin kalau saya lihat ya. Dan semoga itu terus konsisten biar pohon-pohonnya gitu ya, pohon-pohonnya lambat laun kita itu akan melihat ada perubahan gitu, ada pergantian dari yang tadinya mono ini ya, pohon-pohon yang hanya satu jenis yaitu eukaliptus. Nah, nantinya akan menjadi yang ini ya, yang pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang sudah disediakan, yang endemik gitu kan. Jadi bukan cuma pohon eukaliptus yang ada di sini, karena kalau pohon eukaliptus biarpun sepertinya hijau seperti ini teman-teman semua, kita itu merasa kalau udah di jam-jam 10 itu lumayan hangat ya kawasan ini. Beda dengan kalau kita dirimbunin sama pohon-pohon yang alami gitu, yang maksudnya yang ini ya, yang endemik, itu beneran sejuk. Tapi kalau sama pohon-pohon ini meskipun terlihat hijau seperti ini, kalau udah siang ya panas gitu ya. Makanya perlahan ya, kalau dengan pergantian gitu ya, semoga lancar, semoga konsisten terus digaungkan atau terus dijalankan. Saya masih percaya ya bahwa kawasan Ibu Kota Nusantara itu nantinya itu bakal sejuk, bebas polusi, terus juga nantinya kan direncanakan akan kendaraan listrik. Nah, semoga semua upayanya berjalan lancar dan tetap konsisten ya, dan apa yang sudah dibangun tetap dipelihara, diperhatikan supaya di tahun 2028 kan masih lama ya teman-teman semua. Nah, nanti pada tahun 2028 kita bisa melihat nih bagaimana ya tampilan Ibu Kota Nusantara untuk bisa kita simak bersama nih. Semoga kita sama-sama masih sehat, sama-sama masih bisa menyaksikan ya, kita dari awal sampai nanti pada saat penetapan atau mungkin deklarasi ya perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara. Oke, saya Dian Rana ya. Demikian video hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.